dia harus ada plan A, plan B, plan C segala macam kan. Nah ini kan plan C langsung plan Z minus 1 gitu kan, kacau. Jadi ini cuma ini doang nih, ini ada masalah, enaknya kita baik. Atau harus diaudit dulu tapi terlambat nggak kira-kira? Kalau di audit sama forensik paling kita melihat ini doang kali ya. Masalahnya apa yang bikin masalah? Root cause-nya doang. Kita ya perlu sih kita tahu root cause. Dan itu kita tambah. Tidak hanya tambah sulap ya. Ya, tapi ya. Oke, silakan. Tapi kan kalau kita berkaca kasus-kasus kemarin nih ya, sebenarnya yang diharapkan dari suatu insiden itu adalah output. Sebenarnya apa sih kemarin tuh kenapa suatu aplikasi lah atau server itu bisa jebol, itu kenapa? Itunya yang kita nggak dapet. Kita cuma taunya oh ini phishing lah atau apalah gitu. Padahal itu hal mendasar yang harusnya akan bisa kita pakai, apalagi nanti ada yang PDN itu kan di tiap instansi punya. Ya harusnya kalau punya pembelajaran itu sangat berharga gitu. Jadi harusnya ada laporannya, terus laporannya dipakai untuk pembelajaran, untuk perencanaan yang selanjutnya. Terus siklus ini muter terus nih, plan, do, check, act. Ini orang-orang cybersecurity itu udah khatam gitu. Nah masalahnya kan mungkin ceknya nggak bukan sih, cuman nggak disirkulasikan ke berbagai. Apa kira-kira mereka nggak pernah melakukan pen test atau bagaimana ya? Artinya harusnya kan kalau kita lihat ya bahwa tire-nya data center mereka itu kan tentunya sudah berlapis. Udah tier 10 nih. Artinya infonya juga backupnya juga nggak ketolong. Iya. Jadi datanya hilang, di beritanya datanya kita harus ikhlaskan datanya. Dan juga ada beritanya mau minta tolongnya ke luar negeri. Nah ini miris juga sih dengarnya bahwa SOP yang mestinya nggak terjadi ini terjadi. Nah pertanyaannya apakah memang backupnya cuma ada di situ doang atau memang harus ada backup yang jarak jauh? Kalau saya mundur ya mundur ke belakang. Kan komponen cybersecurity ada 3 minimal, bisa 4 sih. Kan people, proses, teknologi. Satu lagi kalau ngomong sama Gildas biasanya ditambahin lagi fisik. Fisiknya harus kita obok-obok juga nih. Tapi fisik kita singkirin dulu, kita pikirin dulu karena orang bisa ngomong 3 doang. People, proses, teknologi. Nah, teknologi sebetulnya nggak masalah besar karena Republik ini punya anggaran berapa buat bikin badan 7,7 triliun. Iya, pokoknya triliun. Walaupun masih kalah dengan judi online yang anggota dewan 300 triliun itu ya. Jadi kita punya 7 triliun buat BDN. Itu udah duit gede banget. Jadi dari sisi teknologi sebenarnya kita nggak usah khawatir. Nah, tinggal 2 yang masalah, satu lagi. Yang satu manusia, yang satu lagi proses. Kalau manusia kita tahu yang namanya SDM berarti urusannya keahlian orangnya, kurikulum dan sebagainya. Sekarang kita masuk lagi ke arah proses nih. Di proses ini urusannya adalah aturan, perundangan, SOP, prosedur dan sebagainya di proses. Saya berani taruhan kalau kita ngecek prosedur prosesnya segala macam pasti dokumennya ada. Jadi soalnya kan itu tinggal template ya. Gue nanya sama orang etik ini dia tinggal memenuhi syarat ISO-nya juga. ISO, jadi secara ISO mungkin memenuhi syarat karena dia tinggal kopas ada. Jadi si proses aturan juga ada pasti. Gue yakin ini beres sih sebenarnya kalau di audit. Jadi teknologi kita punya duit, ini ada. Tinggal usul saya di manusia. Udah tinggal itu diberesin. Balik lagi ke TKDN tadi mas. Berkaitan dengan jadi perangkat kita dari luar, satu firewalling mungkin juga dari luar. Kalau kita bicara ransomware, lebih banyak didominasi oleh produknya Windows yang mungkin yang kena, yang lebih rentan. Entah itu Windowsnya atau mungkin dia pakai VM gitu ya, vulnerability-nya dari sana. Nah ini kira-kira kalau misalkan dari pecinta Linux ya, mungkin kali Linux dan sebagainya ini momentum yang bagus untuk menggantikan itu atau tetap harus Windows terus nih? Kalau soalnya kalau ini terjadi kan
jangka panjangnya akan jelek. Enggak, kalau melihat cerita dari orang-orang sih, nggak tahu tolong dikoreksi saya. Cerita orang-orang tuh, yang ngobrol segala macam ngomongnya tuh gini, si manusia tadi nggak disiplin. Jadi orang-orang nggak disiplin. Misal main slot gacor di server, Di ruang NOC lah ya. ya di Indonesia atau di servernya langsung. Keren banget. Terus Itu loh, keren kan? yang kita tidak tahu juga mungkin servernya dipakai mining crypto. Iya. Oke. Jadi ada masalah di manusianya sih sebenarnya. Jadi dia nge-bypass prosedur yang ada, nggak disiplin, ya bablas semuanya. Jadi semuanya jadi semua sampah jadi masuk, semua virus masuk ke situ. Jadi urusannya di sini. Jadi kalau mau pakai TKD apa juga percuma kalau manusianya kayak gini kan. Berarti sebetulnya basicnya adalah awareness dari SDM itu sendiri. Kalau saya bukan masalah aware sih. Oke. Lalu Masalah apa? Kalau yang salah dikasih reward and punishment. Reward punishment. Lu salah, lu keluar. Oke. Tapi untuk bisa sampai salah keluar, kita kan si Monitoring. bosnya harus monitoring beneran nih. Nggak bisa bosnya cuma duduk di kursi enak-enak kayak orang seperti ini kan nggak bisa. Harus monitor. Ini Bapak Dimas ini kerjanya bener apa kagak sih? Oh. Kalau nggak bener, lu gua tenggelumin ke bawah gitu. Atau ini sebetulnya solusi ya? Ketika mungkin rekan-rekan Kominfo atau mungkin dari pemerintahan atau government tidak mampu, mungkin diserahkan ke pihak ketiga sehingga ini akan lebih kredibel dan sebagainya dari sisi keamanan dan sebagainya. Cuma memang kembali lagi, mungkin nanti mereka jadi pengawas, tapi bukan berarti data kita dipindah ke AWS gitu ya. Tapi intinya dikelola oleh bukan promosi ya, dikelola oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di luar sana. Terus kemudian mereka sebagai pengawas. Artinya kalau kejadian seperti ini kan nggak ada yang bisa disalahkan, nggak ada yang bisa di apa namanya ini terkait dengan data dan sebagainya, nggak ada yang mungkin Dan datanya hilang, nggak ada yang kena dihukum atau karena kelalaian dan sebagainya. Ini kira-kira memecahkan ini harus di vendorkan begitu atau memang harus tetap di sana? bisa jadi salah satu plan kan. Betul. Kan ada kalau ada risk kan kita Iya, ada empat Transfer. pilihan ya. Lu bisa kasih asuransi, oke, itu transfer risk ya. Bisa juga di avoid, apalagi Accepted risk. accepted risk. Ya. Lupa ya. Jadi itu bisa planning, bisa jadi salah satu ini sih. Cuman poin yang paling mendasarnya gini kalau saya sih, apapun yang dipilih, kedaulatan Republik Indonesia ini harus ada di atas. Termasuk berarti kita nggak usah bayar si hackernya. Itu udah nggak dibayar sih, itu udah. Kita nggak bayar. Nggak bayar ya? Nggak. Oke. Berarti Lu gila ya bayar 180 triliun. tapi ada pertanyaan menarik. Kalau dibayar kira-kira dikasih nggak dekripnya? Ya. Kalau mau dikasih, emang datanya dia nggak punya. Ya masih punya sih. Ya jadi percuma aja bayar. Orang dia punya kopi datanya. Oke. Tapi Prof, ini pengalaman teman di salah satu bank itu sih. Jadi ini nggak ke blow up ke media itu karena penanganan mitigasi risknya bayar, Prof. Gitu. Jadi begitu kena hari itu juga dibayar. Bukan masalah nggak ada data, tapi masalah citra perusahaan sama data-datanya itu biar nggak dipublish sama si hacker gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita dari sisi pemilik data ya harusnya sih kita nggak bayar lah ya, karena ya nanti kalau tiap ada gini pasti diperes mulu sama hacker gitu kan. Tapi kenyataannya beberapa instansi itu Akhirnya bayar. salah satu mitigasi risikonya Baik. itu dibandingkan efek lebih lanjutnya, ya terbukti kan nggak kedengeran sama sekali gitu. Cuman ya plus minus sih kayaknya. Ya, cuman bayarnya nih 121 miliar. Iya tapi Prof ada hitungannya nih Prof. Jadi Begitu. kalau kita ngecek sistem down itu rata-rata dari riset gitu ya. Itu kita semenitnya berapa dolar sih gitu, rata-rata bisa $6.000. Itu kalau kita hitung itu paling setengah hari itu udah 180 miliar. Oh. Itu Berarti ini PDN sampai berapa hari udah berapa hari ya
kecil sebetulnya ya dibandingin sama Betul, kerugian yang betul. sebenarnya. Betul. Oh. Tapi bukan berarti harus bayar ya, saya tidak bilang. Ya. Tapi hitungan ini perlu dimasukin dalam risk tadi itu. Betul. Saya baru tahu juga sih, menarik ya, ternyata kayak gini. Tapi emang efeknya jadi fatal banget ya. Oke, dari sekian banyak yang harus diperbaiki, sebetulnya yang paling mungkin bukan dari high priority ya, tapi kalau kita memulai dari diri kita, ini termasuk yang saya